Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Dzul arsy rafi'un darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi min ahlil khairat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, Bapak Ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Munir yang dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili. Masih pada kelanjutan dari pengantar tafsir surah Al-Baqarah. Sekarang adalah bagian yang kedua. Jamaah sekalian, tema pembahasan yang ada dalam surah Al-Baqarah ini sangat luas, di mana sudah kita sampaikan bahwa surah Al-Baqarah ini adalah surah yang termasuk dalam kategori Madaniyah dan surat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Ada 286 ayat diturunkan pada periode Madinah, dan bahwasanya surat ini dinamakan surah Al-Baqarah karena ada kisah tentang penyembelihan sapi betina nanti di dalam ayat 67 sampai dengan 74, insyaallah akan kita singgung nanti, di mana bahwa dijelaskan dalam surat ini tentang watak orang Yahudi pada umumnya, dan juga disebut dengan fustatul Quran, yang artinya adalah puncak Al-Quran atau kemah Al-Quran, karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surah yang lain. Dan juga ada nama lain, yaitu disebut surah Alif Lam Mim, karena surat ini diawali dengan huruf-huruf hijaiyah, yaitu Alif Lam Mim. Tema pertama yang ada di dalam surah ini adalah tentang imtak, yaitu keimanan dan ketakwaan, di mana di dalam surat ini disampaikan tentang perintah dakwah Islamiyah yang dihadapkan kepada umat Islam dan juga ahlul kitab dan para kaum musyrikin. Dan juga di dalam surat ini terdapat banyak sekali hukum-hukum. Ada perintah untuk mengerjakan sholat, menunaikan zakat, juga ada hukum tentang puasa, ada hukum haji dan umrah, ada juga hukum qisas tentang hal-hal yang halal dan yang haram, kemudian bernafkah, mencari nafkah di jalan Allah, juga bercerita tentang hukum arak atau khamr dan juga perjudian. Diceritakan tentang cara menyantuni anak yatim, larangan riba, juga tentang hutang piutang, nafkah dan yang berhak menerimanya, tentang wasiat kepada kedua orang tua dan juga kerabat, tentang hukum sumpah, kewajiban menyampaikan amanah, kemudian juga tentang larangan sihir, dan juga hukum merusak masjid, hukum merubah kitab-kitab Allah, hukum
wanita yang sedang haid atau menstruasi, tentang iddah, masa menunggu bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya ataukah setelah bercerai. Kemudian juga tentang talak, khulu adalah gugatan cerai. Kemudian ilak, sumpah seorang suami yang tidak mau menggauli istrinya. Dan juga hukum tentang persusuan, hukum tentang melamar, mahar, larangan mengawini wanita musyrik, dan sebaliknya juga tentang masalah hukum perang. Jadi sangat luas pembahasannya. Saya menyinggung salah satu di antara isi hukum yang penting dalam surah Al-Baqarah, yaitu tentang masalah kewajiban sholat. Beberapa waktu yang lalu, mungkin agak lama ya, ada pro kontra di media sosial dan sempat ramai menjadi trending topik pada saat itu. Ada seorang dosen di Jakarta sana yang kita tahu, beliaunya ini suka menyampaikan ide-ide yang pro kontra ya, terutama di kalangan umat Islam. Padahal beliau insya Allah Muslim ya, tetapi saya tidak terlalu paham ya, apakah pesanan ataukah ada misi tertentu dari beliaunya, sehingga banyak melontarkan kalimat-kalimat yang menjadikan pro kontra ya. Beliau pernah menyampaikan statement kurang lebih begini ya. Beliau menyampaikan, kata beliau ya, saya sih sholat 5 waktu. Walaupun saya tahu sebenarnya dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu, katanya begitu ya. Coba Anda baca dalam Al-Quran, tidak akan Anda temukan ayat yang mengatakan bahwa sholat itu harus dilakukan 5 kali sehari. Nah, coba ini jadi bahan renungan ya bagi kita semuanya. Kalimat yang ini dalam kategori syubhat ya, supaya meragukan kaum muslimin yang awam ataupun yang belum tahu betul tentang bagaimana cara untuk menyimpulkan hukum yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalimat ini bagi orang muslim pada umumnya menimbulkan sifat emosional kan? Tidak ada secara tersurat, maksudnya kata beliau itu tidak ada secara tertulis perintah untuk melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Kira-kira betul apa salah Pak itu? Iya. Spontan kita menolak statement itu ya. Tapi bagaimana cara untuk menolaknya? Nah, itulah kita perlu untuk merujuk bagaimana pendapat para ulama. Inilah pentingnya kita untuk mengetahui bagaimana para ulama tafsir dalam mensikapi ayat-ayat, memahami ayat-ayat ataupun hadis ya. Jadi ada sebuah konsep di kalangan kaum muslimin untuk memahami langsung ayat-ayat dan hadis dengan kemampuan dan pemahamannya sendiri. Ini juga di satu sisi memang ada betulnya, tapi saat yang lain juga ada resikonya ya, karena kemampuan akal kita dalam memahami ayat-ayat itu kan terbatas ya. Karena nanti dalam proses sesudahnya akan kita bahas ya. Di awal-awal Ali Imran itu dijelaskan ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas, yang mudah untuk bisa dipahami dan diambil kesimpulan, itu adalah ummul kitab, induk daripada Al-Quran. Tapi ada sekian banyak ayat-ayat mutasyabihat yang samar-samar, yang susah untuk kita pahami. Nah, jangankan untuk memahami ayat mutasyabihat, di antara ayat muhkamat pun bagi kalangan kaum muslimin pada umumnya yang awam itu juga
tidak mudah untuk memahami ayat-ayat di dalam Al-Quran, karena ayat-ayat ini adalah diturunkan berbahasa Arab dan ada kelemahan kaum muslimin secara umum kurang bisa memahami bahasa Al-Quran atau bahasa Arab ini. Maka disinilah pentingnya kita untuk memahami tentang bagaimana perkataan para ahlu tafsir terkait dengan ayat-ayat itu. Contohnya tentang sholat ini ya. Jamaah sekalian, untuk menjawab dari syubhat yang disampaikan oleh tokoh kita tadi, tokoh kontroversial maksudnya, bukan tokoh panutan tapi tokoh kontroversial. Ada banyak perintah yang ada dalam Al-Quran tentang masalah sholat dan biasanya digandengkan dengan zakat ya. Di surah Al-Baqarah 43 Allah mengatakan wa aqimus sholat wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ada guyonan warka'u ma'ar raki'in, merokoklah bersama orang-orang yang merokok. Itu bukan tafsir yang benar. Itu pelesetan saja. Warka'u itu rukuklah ya, berjamaahlah bersama dengan orang-orang di sholat jamaah. Maksudnya ini perintah sholat jamaah. Jadi ada keterkaitan antara iqamatus sholat dan ita'uz zakah. Itu banyak digandengkan dalam Al-Quran. Mendirikan sholat itu adalah hablum minallah, kaitannya interaksi kita dengan Allah. Kemudian mengeluarkan zakat itu hablum minan nas, kaitannya dengan ibadah sosial. Itu saling terkait dalam Al-Quran. Ini belum bisa menjawab tuduhan tokoh kita tadi ya. Nah, di antara yang bisa kita jadikan sebagai bahan jawaban ya, itu adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Nanti pada saatnya kita akan membaca ayat ini dan kita pelajari tafsirnya ya. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah terhadap solat-solat dan solat pertengahan, serta berdirilah untuk Allah dalam keadaan yang tenang. Tidak boleh ngobrol atau bicara dengan yang lainnya, harus khusyuk tenang. Nah jemaah sekalian, ayat ini sekalipun tidak menyebut secara eksplisit, artinya secara tersurat tentang macam-macam sholat, akan tetapi para ulama sependapat bahwa yang dimaksud di dalam ayat ini adalah sholat 5 waktu. Ini namanya makna yang tersirat ya. Tersurat adalah yang eksplisit, yang secara zahir nampak. Tersirat adalah makna yang tersembunyi di dalam surat ini. Apa alasannya yang disampaikan oleh para ulama? Yang pertama, di dalam ayat ini surah Al-Baqarah 238 itu Allah mengatakan hafidhu ala sholawati. Jadi ada kata-kata as-sholawat, itu bentuk jamak, bentuk plural daripada kata-kata as-sholah. As-sholah satu, kemudian as-sholawat itu banyak. Nah banyak itu berapa dalam bahasa Arab? Banyak itu adalah 3 dan lebih itu adalah jamak. Kalau bahasa Inggris 2, tapi kalau bahasa Arab adalah 3. Kemudian alasan kedua, ada kata-kata as-sholat al-wusta, sholat pertengahan, itu bentuk tunggal. Ini berarti ada lagi sholat yang selain disebut dalam lafaz as-sholawat. Ada as-sholawat, berarti kan 3 atau lebih ya. Kemudian ada as-sholat al-wusta, ada sholat pertengahan. Ini poin kedua. Poin ketiganya masih ada kaitan dengan kata-kata as-sholat al-wusta. Itu adalah sholat di tengah antara sholat-sholat yang lain. Para ahli tafsir berbeda. Sebagian besar mengatakan sholat asar, ada sebagian yang mengatakan sholat zuhur. Jika sholat dalam sehari itu jumlahnya genap, maka tidak ada yang disebut dengan sholat pertengahan. Berarti
sholat yang wajib itu jumlahnya ganjil, 2 plus 2 pertengahannya adalah 1, totalnya adalah 5 gitu ya. Bisa difahami ya, bahwasanya sholat ini adalah dalam sehari apabila jumlahnya genap maka tidak ada pertengahan. 2 plus 2 kan tidak ada pertengahannya toh. Berarti kalau 2 plus 2 kan antara 2 atau 2 berarti kan tidak ada pertengahan. Padahal tadi as-sholawat adalah 3 dan lebih. Bagaimana supaya ada pertengahan? Harus ditambah 2 lagi, yaitu 5, sehingga di antara 2 plus 2 ini ada 1. Nah, inilah merupakan penafsirannya dari para ulama kita, bahwasanya sholat dalam Al-Quran itu yang diinginkan adalah sholat 5 waktu. Dan tentunya ini tidak berdiri sendiri ya, ada dukungan dari hadits nabawi yang sangat banyak ya, karena hadits itu tidak terpisahkan dari Al-Quran. Kemudian alasan lainnya yang bisa kita jawab tentang keberadaan perintah sholat 5 waktu ini lebih tegas, yaitu bisa kita baca di surat Ar-Rum ayat 17 sampai 18. Abdullah bin Abbas selaku tokoh di antara para sahabat yang dinamakan Turjumanul Quran, juru bicara Al-Quran, karena beliau sangat mahir dalam hal penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Kata beliau, as-sholawatul khamsu fil Quran, bahwasanya sholat 5 waktu itu ada dalam Al-Quran. Faqila lahu, ada yang bertanya kepada beliau, aina, mana ayat yang menunjukkan tentang perintah sholat 5 waktu itu, wahai Abdullah bin Abbas? Beliau menjawab, ini surat Ar-Rum ayat 17-18. Qala Allah Ta'ala, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Jadi perintah dalam ayat ini adalah maha suci Allah, kita diperintahkan untuk bertasbih hina tumsuna, yaitu pada saat waktu sore. Ini perintah kepada kita untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya itu pada waktu sore. Kemudian firman Allah, wahina tusbihun, pada waktu pagi itu adalah sholat fajar, sholat subuh. Kemudian ayat yang sesudahnya, wa asyiya, itu waktu sore, yaitu asar. Wahina tudhirun adalah waktu duhur. Jadi di dalam ayat ini surat Ar-Rum 17-18 memberikan isyarat kepada kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu waktu sore atau malam tadi. Hina tumsuna itu bisa waktu sore sampai malamnya ya, jadi maghrib sampai isya. Kemudian wahina tusbihun itu adalah seperti ini, waktu sholat subuh. Dan yang disebut wa asyiya adalah waktu sore adalah asar, wahina tudhirun adalah waktu duhur. Nah, kurang lebih seperti itulah jawaban yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas kaitannya dengan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu ya. Jadi saya kira cukup ya, itu adalah sebagai jawaban atas syubhat yang disampaikan oleh tokoh kita tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada beliau dan ya insaf ya dari segala macam ide-idenya yang kontroversial itu ya. Nah, jamaah sekalian, tentang hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran ini saya singgung sedikit ya, tentang al-masdarul awal, sumber pertama hukum Islam adalah Al-Quran. Al-Quran adalah al-masdarul awal, yaitu hukum pertama dalam Islam. Li'annahu kalamullah al-mu'jiz, karena Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Kalau orang-orang Mu'tazilah, mereka memiliki akidah Al-Quran itu makhluk, nah, ciptaan Allah, ini bahaya. Al-Quran adalah kalamullah, Allah memiliki sifat mutakallim yang maha berbicara, al-mu'jiz yang mengandung mukjizat, wa wahyuhu al-munazzal ala Nabi Muhammad SAW, dan juga wahyu Allah
yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-maktub fil masahif, yang tertulis di dalam mushaf. Jadi kitab cetakan Al-Qur'an itu disebut mushaf, jamaknya masahif. Kalau mushafnya cetakan berarti ya kitab mushaf. Kalau mushafnya berupa CD ataupun flash disk ataupun file-file software, maka disebut mushaf murattal yang bisa kita dengarkan. Al-malkun anhu bitawatur, yang sampai kepada kita secara bersanad dengan cara yang mutawatir, tidak ada lagi keraguan, banyak sekali para perawinya. Al-muta'abbadu bitilawatihi, di mana pada saat kita membacanya itu adalah disebut ibadah. Kita membaca Al-Qur'an alif lam mim itu sudah menjadi ibadah. 3 huruf senilai dengan 30, karena 1 huruf sama dengan 10. Nah, yang penting di sini adalah ahkamul Quran, hukum-hukum Al-Qur'an itu ada 2 macam ini. Ini diingat-ingat, penting sekali, dan inilah yang menjadi inti ya daripada pelajaran hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an itu. Pembagiannya, klasifikasinya 2 ini. Yaitu yang pertama, ahkamun yuradu biha iqamatuddin. Satu jenis hukum yang dimaksudkan adalah untuk menegakkan agama. Wa hadhihi tashmalul aqaid wal ibadah. Hukum yang jenis pertama menjadi pilar tegaknya agama itu mencakup akidah dan juga ibadah. Keimanan ya, masalah tauhid dan juga masalah ibadah. Insyaallah ya, di antara tema-tema kajian di masjid ini ada tema akidah dan tema ibadah. Ini menjadi pilar iqamatuddin, tegaknya agama kita. Yang kedua, ahkamun yuradu biha tandimud daulah wal jama'ati wa alaqatil afrad. Hukum-hukum yang bertujuan untuk menata pemerintahan dan juga komunitas kaum muslimin, dan juga hubungan personal antara masing-masing individu, apakah antara kaum muslimin ataukah dengan non muslim. Wa hadhi tashmalul muamalat, dan ini mencakup tentang hukum-hukum muamalah, wal uqubat, dan juga sanksi-sanksi, wal ahwal asyakhsiyah, yaitu hukum-hukum perdata, kemudian wad dusturiyah wad dauliyah, hukum-hukum perundang-undangan, hukum-hukum tata negara. Itu masuk pada jenis hukum yang kedua ini. Jamaah sekalian, kita diperintahkan dalam mensikapi ayat-ayat Al-Qur'an itu tidak boleh secara parsial ya. Artinya kita harus melaksanakan semua hukum-hukum Islam, dan tidak boleh kita kesampingkan yang satu ayat kita laksanakan sementara ayat yang lain kita tinggalkan, itu tidak boleh. Semuanya harus kita ambil. Jenis yang pertama harus kita laksanakan, jenis hukum yang kedua juga kita laksanakan. Ini sebagai muhasabah bagi kita semuanya ya. Sudahkah kita melaksanakan hukum-hukum ini? Itu pertanyaan besar ya, menjadi kewajiban dan PR kita ya. Satu contoh tentang jenis hukum yang pertama yang menjadi pilar agama adalah masalah ibadah. Di antara jenis ibadah itu adalah puasa. Ayat yang sangat kita hafal, yang sering dibaca, sering didengar saat Ramadan ya. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang sudah kita hafal. Kemudian contoh ayat yang kedua yang sudah pernah kita singgung adalah masalah kisos. Ayatnya tidak terlalu jauh. Kalau Al-Baqarah 183 tadi tentang masalah puasa, kisos ini adalah Al-Baqarah 178 sebelumnya, ya mungkin bedanya hanya 4 ayat saja ya. Redaksinya hampir mirip dengan perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian
tentang masalah kisos dalam hal pembunuhan. Kisos artinya hukum balas ya. Jadi ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, kemudian adalah kutiba alaikum, sama persis. Bobot kewajibannya sama. Ada kalimat yang sangat telak disampaikan oleh Dr. Yusuf Qaradawi ya, memberikan perhatian kepada kaum muslimin ya. Ketika kita membaca firman Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kita mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah dan kami taati. Tapi mengapa ketika kita membaca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, kita mengatakan sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami tentang ya Allah. Nah, hati-hati ya, ini peringatan dari Yusuf Qaradawi kepada kita. Artinya ada fenomena, ada sebuah gejala di antara kaum muslimin yang masih parsial, juz'iyah, mengambil sebagian ayat yang kira-kira itu cocok dengan seleranya dan meninggalkan ayat lain yang kira-kira itu tidak cocok dengan seleranya. Ini berbeda dengan hal penolakan ya. Artinya kalau mungkin kita belum, ya berarti di sini menjadi kewajiban kolektif ya. Kalau iqamatuddin ini kewajiban yang bisa berbasis setiap individu ya. Kita setiap individu bisa melaksanakan hukum-hukum akidah dan ibadah. Tapi kalau hukum yang kedua ini tidak bisa dilaksanakan secara pribadi, harus kolektif. Harus bersama-sama dalam sebuah komunitas besar, dalam sebuah daulah. Tidak bisa sendiri. Karena kita pemerintahan Indonesia ini adalah dalam beberapa tema itu masih sentralistik, masih keputusan pusat. Tidak ada desentralisasi, penyerahan hukum totalitas dalam negara kita belum ada ya. Masalah pendidikan, agama, hukum-hukum pidana. Nah itu masih sentralistik sana, masalah keuangan juga sama. Nah ini tidak bisa dilaksanakan dalam skup kabupaten kota, dalam skup provinsi masih belum bisa. Itu dilaksanakan dalam skup kaitannya dengan pemerintahan. Kita bicara seperti ini dituduh macam-macam ya. Padahal ini adalah hal yang prinsip dalam memahami ayat-ayat ya. Kita tidak ada tujuan macam-macam ya. Tapi kita memahami sesuai dengan porsinya ayat-ayat itu. Ayat-ayat dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas ini bukan hanya untuk kita baca, tapi kita fahami, kalau bisa kita hafal, kita baca dengan baik, kita hafalkan dan kita laksanakan. Itu kan satu paket ya. Nah, jadi tidak ada unsur yang macam-macam dalam ini ya. Jadi itulah contoh betapa kita masih belum bisa utuh dalam melaksanakan ayat Al-Quran ya. Kalau seperti itu, maka Allah memberikan ancaman seperti Bani Israel ya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, apakah kalian mengimani sebagian Alkitab yaitu kitab Taurat dan kalian kufur kepada sebagian yang lain? Kalau itu sikap kita seperti meniru Bani Israel, maka ada sebuah ancaman. Fama jaza'u dzalika illa khizyun fil hayatid dunya, maka balasannya adalah kehinaan di dunia. Kemudian tidak ada bagian nanti di akhirat. Jadi ada kehinaan di dunia dan ada kehinaan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik ya. Ini adalah ancaman yang keras dari Allah Ta'ala kalau kita bersikap sebagian kita ambil ayatnya yang kita cocok dengan selera kita, sebagian kita tolak. Kalau belum mampu maka kita banyak beristighfar ya, bukan menolak tapi memang kita belum bisa melaksanakannya. Nah seperti itulah ya, tidak boleh menolak karena ayat-ayat tentang yang ada dalam Al-Quran ini adalah terlaksanakan semuanya. Baiklah, kemudian coba kita singgung sedikit ya tentang kelanjutannya. Mohon maaf ya, tentang kisah-kisah Nabi Adam. Ini kisah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah sangat banyak, bagaimana penciptaan Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim,
Ini adalah nabi yang menjadi Abul Anbiya. Penyebutannya dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim ini nomor 2 setelah Nabi Musa. Ada ayat-ayat yang menyebutkan Nabi Ibrahim ini, ada mengatakan 69 kali penyebutannya dalam Al-Quran. Dan di Al-Baqarah paling tidak ada, saya hitung itu kurang lebih ada sekitar 15 kali penyebutan kata-kata Ibrahim dalam surah Al-Baqarah, mulai ayat dari 124 sampai dengan 136, kemudian lanjut 146, 258 dan 260. Itu tentang masalah kisah Nabi Ibrahim. Kemudian ada kisah Nabi Musa yang sangat panjang. Nabi Musa ini adalah nabi yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran, namanya maksudnya ya. Ada kurang lebih 136 kali penyebutan Nabi Musa dalam Al-Quran. Di Nabi Musa ranking pertama, ranking kedua Nabi Ibrahim kurang lebih 69 kali, ranking 3 itu Nabi Yusuf alaihissalam yang penyebutannya itu kurang lebih 58 kali dalam Al-Quran. Nabi Musa ini disebutkan terbanyak 136 kali, yang dalam Al-Baqarah itu kurang lebih disebutkan 13 kali. Nah, jadi kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Sedangkan tentang tema-tema lain, yaitu sifat-sifat orang yang bertakwa, kemudian sifat orang-orang munafik, sifat-sifat Allah, perumpamaan-perumpamaan, misalnya tentang masalah nyamuk ya, ba'udah ya, adalah perumpamaan nyamuk. Allah tidak segan-segan mengambil permisalan tentang hal yang kecil walaupun itu seekor nyamuk. Kemudian tentang kiblat, kebangkitan sesudah mati ya. Baiklah, kita lanjutkan ya. Tentang kandungan surah ini, dalam surah ini terdapat ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, yaitu ayat tentang masalah hutang piutang. Ini ayat yang paling panjang, 1 halaman full ya. Kalau di Quran versi terbitan Madinah itu surah Al-Baqarah ayat 282. Jadi ayat yang terpanjang dalam Al-Quran ini bukan tema tentang keimanan, bukan tema tentang ibadah, tapi tema tentang muamalah, yaitu masalah moneter, masalah keuangan. Artinya apa? Porsi masalah muamalah moneter atau keuangan ini menjadi perhatian oleh Al-Quran ya. Jadi tidak boleh kita abaikan. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajal musamma faktubuh. Wahai orang-orang beriman, kalau di antara kalian bertransaksi keuangan dalam hal hutang piutang dalam waktu yang tertentu, maka hendaklah dicatat. Jadi ada MOU-nya, mencatat. Kemudian di situ juga ada tentang masalah mempersaksikan akad. Kemudian juga tentang persaksian, hukum wanita dan pria dalam soal kesaksian. Laki-laki itu kalau bersaksi berarti 2 orang, tapi kalau wanita itu 2 kali 2 maksudnya ya. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki sebagai saksi, maka 1 laki-laki plus 2 wanita, yaitu itulah bobot persaksian wanita itu 2 kali lipat. Kemudian juga tentang masalah pergadaian, kewajiban melaksanakan amanah, dan keharaman menyembunyikan kesaksian. Kalau kita sedang atau punya pengetahuan pernah menyaksikan kejadian tertentu dalam hal persaksian hutang piutang ataupun di peradilan, maka tidak boleh kita sembunyikan atau berkata bohong dalam hal bersaksi. Itu termasuk dosa besar. Dan surat ini ditutup dengan mengingatkan untuk bertaubat kepada Allah, memanjatkan doa yang agung yang mencakup permohonan agar diberi kemudahan dan kelonggaran, melenyapkan haraj ataupun kesempitan, belenggu dan beban, serta permohonan agar diberi kemenangan
atas orang-orang kafir, yaitu surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ayat ini menjadi hiburan ya untuk kaum muslimin. Kenapa? Karena pada saat turun surah Al-Baqarah 284 itu kaum muslimin mengadu kepada Rasulullah SAW. Ayat 284 ini sering juga kita baca, yang isinya berat ya. Jadi tentang masalah hisab. Surah Al-Baqarah ayat 284, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Milik Allah apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kalau kalian menyampaikan apa yang ada dalam jiwa hati kalian, mengekspresikan, mengatakan, melaksanakan dalam bentuk perbuatan, au tukhfuhu atau kalian sembunyikan, yuhasibukum bihillah. Ini kata-kata inilah yang berat ya. Itu ada hisabnya. Kalau yang kita sampaikan mungkin nggak ada masalah ya, kita sampaikan secara lisan ataupun kita praktekkan dalam anggota badan. Tapi apa yang tersembunyi dalam hati, batin misalnya ya, ke temannya misalnya berburuk sangka ataupun mungkin punya niat buruk, apakah itu juga ada hisabnya? Ini yang menjadi keberatan para sahabat, sehingga mereka datang mengadu, wahai Rasulullah SAW, kami selama ini sudah melaksanakan hukum-hukum yang disampaikan dalam Al-Quran semampu kami, tetapi ketika turun ayat ini itu kami merasa tidak mampu ya Rasulullah. Itu para sahabat yang terus terang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, minta petunjuk. Kami mengendalikan apa yang ada dalam hati kami, merasa belum mampu. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada para sahabat, wahai para sahabatku, apakah kalian mengatakan sesuatu seperti yang dikatakan Bani Israel dulu, yang tadi kita singgung ya. Mereka itu kalau ada perintah atau larangan, mereka mengatakan sami'na wa asoina. Sikap Bani Israel begitu. Jangan kalian seperti itu, tapi katakanlah sami'na wa atokna. Terima dulu, dengarkan dan taati dulu. Nah, itu instruksi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Para sahabat sabar dengan petunjuk seperti itu, dan akhirnya Allah menurunkan ayat 285-nya ya. Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Nah, inilah perintah dari Allah supaya kita semuanya ini mengatakan kami mendengar dan kami mentaati. Jadi Allah mengajarkan kepada kita di ayat ini tentang harus mendengar dan mentaati, dan Allah mengajarkan pula pada ayat yang akhir untuk doa ya. Jadi doa ini juga penting ya. Rabbana la tu'akhidna, ya Allah janganlah engkau berikan sanksi kepada kami, in nasina akhtana, apabila kami lupa ataupun kami nggak sengaja. Itu ada peluang ampunan dari Allah Ta'ala dan seterusnya ya. Jadi Allah memberikan peluang semacam rukhsah. Jadi para ulama berbeda pendapat apakah 286 ini menghapuskan ayat 284-nya. Sebagian mengatakan begitu, tapi sebagian yang mengatakan ayat 286 ini mengkhususkan dari ayat yang 284-nya. Tetap semuanya berlaku ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang di luar batas kemampuannya. Nah, jadi kita dilenyapkan haraj, kesempitan, sehingga para ulama dari ayat ini membuat sebuah kesimpulan, al masyaqqatu tajlibut taisir. Hal-hal yang
memberatkan itu menjadikan kemudahan. Orang itu sholat wajib untuk berdiri. Wa qumu lillahi qanitin. Kita disuruh untuk berdiri pada saat sholat. Tapi kalau tidak mampu kita melaksanakan sholat dengan berdiri, boleh dengan duduk, bahkan boleh dengan berbaring, bahkan boleh dengan isyarat. Nah, itu namanya al-masyaqqatu tajlibu taisir. Hal-hal yang memberatkan itu akan bisa menyebabkan kemudahan. Jadi seluruh surat ini merupakan manhaj atau konsep yang lurus bagi kaum mukminin dengan menjelaskan ciri-ciri mereka dan ciri-ciri para penentang dan musuh mereka, yaitu kaum kafir dan kaum munafik. Menjelaskan metode-metode pensyariatan dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Tadi sudah kita singgung ya. Ada hukum-hukum yang bersifat individual, setiap orang bisa melaksanakan. Bahkan misalnya, mohon maaf ya, kalau negaranya itu mayoritas orang kafir, apakah di Eropa, di Amerika, negara-negara sana yang memiliki konsep demokratis ya, artinya bebas melaksanakan aspirasi masyarakatnya, maka bisa kita laksanakan hukum-hukum akidah, mengimani Allah Ta'ala dan rukun iman yang lain, kemudian juga ibadah, itu boleh. Adapun hukum-hukum yang kaitannya dengan masalah muamalah dan juga penataan pemerintahan serta masyarakat, ini tidak bisa kecuali dalam skup yang luas pemerintahan umum tadi. Juga di dalam ayat ini berlindung di penutupnya ya kepada Allah dan bermunajat doa kepadanya secara kontinu agar kita diteguhkan di atas keimanan, diberi bantuan dengan karunia ilahi serta mewujudkan kemenangan atas musuh-musuh Allah dan musuh manusia. Fansurna ala qaumil kafirin. Berikutnya jemaah sekalian, sebagian dari wejangan-wejangan yang dikandung surat ini antara lain bahwa kunci kebahagiaan di dunia dan akhirat itu adalah mengikuti agama, dan bahwa pokok-pokok agama ada 3 macam, yaitu yang pertama iman kepada Allah dan Rasulnya, ini satu paket. Syahadat kita itu syahadat tauhid dan syahadat risalah ya, satu paket. Yang kedua iman kepada hari akhir, karena dengan itu kita bisa berhati-hati ada segala pertanggungjawaban nanti di akhirat. Yang ketiga adalah dengan amal soleh. Ini adalah 3 pokok agama. Juga bahwa kekuasaan itu seharusnya dipegang oleh orang-orang yang beriman dan istiqomah. Ini kisah tentang masalah Talut, surah Al-Baqarah 247, insyaallah kita akan lewati nanti. Kita bisa baca surah Al-Baqarah 247. Bani Israel itu meminta pemimpin yang bisa memimpin mereka menghadapi Jalut, yaitu musuh mereka yang memiliki kekuatan. Wa qala lahum nabiyuhum, dan berkatalah kepada mereka nabi mereka. Menurut ahli tafsir, nabinya ini Nabi Samuel, berkata kepada orang-orang Bani Israel, innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Allah mengutus kepada mereka, kepada kalian Talut sebagai raja. Mereka menolak. Mereka susah Bani Israel ya. Mereka minta pemimpin, mau diutus seorang raja pemimpin namanya Talut, mereka enggak mau menerima. Karena ada unsur hasad ya. Orang-orang Bani Israel ini dari keturunan dari anak-anaknya Yakub adalah Yehuda namanya ya. Dan Talut ini dari kalangan keturunan Bunyamin, maksud saudaranya Nabi Yusuf itu ya. Mereka hasad, nggak mau menerima Talut, dan Talut ini secara finansial bukan orang kaya. Jadi mereka menolak. Anna yakuna lahul mulku alaina. Bagaimana dia bisa menjadi raja atas kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, padahal kami lebih layak, keturunan Yehuda itu lebih layak untuk menerima tampuk kekuasaan. Walam yu'ta sa'atan minal mal, dan dia bukan orang kaya. Bagaimana dia bisa menjadi raja? Maka Nabi ini mengatakan, qala innallaha astafahu alaikum, Allah memilih dia untuk kalian
Kelebihannya apa? Wazadahu fil ilmi wal jismi. Allah memberikan kelebihan kepada Talut ini dalam hal kekuatan ilmunya dan juga fisiknya. Jadi pemimpin itu harus kuat ilmunya, punya kapasitas ya dalam keilmuan, dan fisiknya juga kuat. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah memberikan kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas rezekinya dan maha mengetahui. Itulah modal utama sebagai seorang pemimpin, memiliki kapasitas dan juga kredibilitas. Akan tetapi pemaksaan untuk masuk agama Islam adalah terlarang. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Kita lanjutkan secara sekilas ya tentang surat ini. Namanya adalah surah Al-Baqarah. Nanti akan kita bahas mulai ayat 67. Ada kekisruan di kalangan Bani Israel. Ada orang yang kaya raya, tapi mohon maaf ya, dia mandul, nggak punya keturunan. Akhirnya ada keluarganya yang hasad, maksudnya yang ingin mendapatkan kekayaan dari orang ini, tapi dengan cara yang curang, membunuh dia. Supaya menghilangkan jejaknya, pembunuhan ini setelah orang kaya ini dibunuh, diseret mayatnya ke rumah salah seorang penduduk dari Bani Israel. Pagi-pagi orang geger satu kampung ya. Sebagian menuduh tuan rumah sebagai pembunuh, sebagian lagi membela dia. Enggak, dia bukan pembunuh. Jadi mereka berbeda pendapat. Siapa pembunuh ini? Enggak ada yang tahu. Maka untuk mengungkap misteri itulah Allah memerintahkan kepada Nabi Musa supaya menyuruh Bani Israel mencari sapi betina. Kalau mereka langsung melaksanakan sapi betina manapun boleh, tapi mereka akan menghindar dari kewajiban itu dengan banyak pertanyaan ya. Inilah akhirnya mereka sulit mendapatkan sapi betina. Wa maka tu yaf'alun, mereka hampir-hampir enggak mampu. Sebenarnya kalau mereka langsung sami'na wa ata'na, sapi betina manapun boleh. Tapi karena susah ya mereka menghindar, sapi betinanya susah didapatkan. Nah, ketika sudah dapat, nanti ada cerita yang lebih detail lagi dari mana sapi betina ini. Ketika sapinya sudah dipotong, maka salah satu anggota tubuhnya dipukulkan ke mayat itu, dan Allah mentakdirkan dia hidup sebentar. Pembunuh saya si fulan, yang masih saudaranya tadi yang ingin mendapatkan hartanya tadi ya, setelah bilang gitu dia mati lagi. Nah, maka orang-orang tahu bahwasanya itu adalah misteri yang selama ini menjadi bahan gonjang-ganjing di kalangan Bani Israel. Insya Allah nanti kita akan membahas pada saatnya, pada saat kita mentafsirkan Al-Baqarah mulai ayat 67, dan ini adalah inti ya dinamakan surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan informasi kepada kita tentang agungnya isi dari surat Al-Baqarah. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.